Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Salam Besem Yesus HaMasiah. Salam sejahtera dalam nama Yesus HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Siaran telah kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di HP 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani tahor, artinya bersih, clean, dan tamei, artinya tidak bersih, unclean. Dalam arti binatang yang dapat dimakan atau tidak dapat dimakan oleh umat Tuhan dalam kitab suci. Karenanya topik ini berhubungan dengan makanan. Tahor dan tamei di zaman bait suci juga dikaitkan dengan korban yang dapat atau tidak dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Kita mulai dengan membaca Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, tahora, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, lo tahora atau tamei, 1 pasang, jantan dan betinanya. Tuhan memerintahkan Noah atau Nuh untuk mengambil 7 pasang binatang yang tahor, bersih, dan sepasang binatang yang lo tahor, tidak bersih. Lo artinya tidak, tahor artinya bersih, jadi tidak bersih. Pengertian tahor dan lo tahor dalam kitab suci Ibrani berbeda dengan pengertian tidak haram dan haram dalam bahasa Arab, sesuai dengan keyakinan agama sesudah abad 7 di Jazirah Arabia. Ada kesamaan dan perbedaannya. Sebagai contoh, kesamaannya, babi itu disebut tamei dalam bahasa Ibrani, jadi tidak bersih, jadi karena itu tidak dimakan. Dari perspektif Arab, babi itu haram, jadi tidak dimakan juga. Ini kesamaannya. Tapi ada perbedaannya. Udang itu disebut tamei, tidak bersih, karena tidak dimakan oleh orang Yahudi pada umumnya. Tetapi udang itu halal, tidak haram, dan karenanya dimakan oleh orang Arab pada umumnya. Jelas, walaupun ada kesamaannya, tetap ada perbedaannya antara konsep tamei Ibrani dengan haram Arab. Konsep tahora dan tamei kemudian dirangkum dalam istilah kosher Ibrani. Sehingga konsep kosher Ibrani dan haram Arab, walau ada kemiripannya, tetap tidak dapat disamakan. Dalam siaran Tekiah, kita akan memakai istilah yang terdapat dalam kitab suci Ibrani saja. Tahor itu bersih, tamei tidak bersih, kosher binatang atau daging binatang yang dapat dimakan. Terkait dengan makanan, mari kita mulai dari awal. Sesudah menciptakan manusia, Tuhan Elohim memberi aturan makan kepada mereka. Sama seperti perancang mesin mobil menentukan bahan bakar yang optimal bagi mesin yang dirancangnya, demikian juga Tuhan menetapkan makanan untuk kesehatan yang optimal bagi manusia yang diciptakannya. Untuk itu kita akan membaca Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Elohim, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi,
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Sejak awal Elohim merancang manusia memakan buah, sayur, dan biji-bijian. Sampai sekarang pun semuanya ini masih dimakan oleh manusia. Perhatikan, tanpa daging, maka makanan manusia pertama dapat disebut vegetarian. Biji-bijian dan kacang-kacangan mudah tumbuh di banyak bagian bumi, sehingga memudahkan penanamannya. Dari segi gizi pun, tumbuhan hijau dan biji-bijian dapat memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, bahkan protein. Elohim, sang pencipta, bukan saja asal mencipta, tetapi juga pemelihara yang baik. Tuhan menambah jenis objek yang dapat dimakan sesudah air bah. Kepada Noah, ia berfirman, dari segala binatang yang bersih, tahora, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang tidak bersih, lo tahor atau tamei, 1 pasang, jantan dan betinanya. Kejadian 7 ayat 2, yang tadi sudah kita baca. Timbul pertanyaan, bagaimana Noah membedakan hewan tahor bersih dan tamei tidak bersih? Padahal rincian yang menjelaskan itu tertulis baru diberikan pada zaman Mose, 1000 tahun kemudian. Dan tertulis di dalam Imamat pasal 17. Maksud saya Imamat pasal 11. Kitab suci Torah menjelaskan bahwa Noah berjalan bersama Elohim, Kejadian 6 ayat 9. Ini artinya Tuhan memberitahu Noah secara lisan, namun tidak dimuat di dalam Torah, tidak ditulis. Atau kemungkinan lain, Noah mendapat pengetahuan turun-temurun dari Adam yang memberi nama semua binatang, sehingga Adam memahami sifat-sifatnya, dan ini terus diturunkan kepada keturunannya, dan karena itu mereka mengetahui sifat-sifatnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa binatang yang bersih diperintahkan diambil 7 pasang, sementara binatang yang tidak bersih hanya sepasang saja? Ada 2 alasan mengapa hewan tahor bersih diambil lebih banyak. Yang pertama, hewan tahor atau bersih digunakan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Noah memberikan korban binatang yang bersih, yaitu tahor, kepada Tuhan sesudah air bah surut. Jadi kalau dipersembahkan sebagai korban, maka binatang itu harus disembelih. Karena itu jumlah binatang yang tahor atau bersih harus lebih banyak daripada binatang yang lo tahor atau tidak tahor. Yang kedua, hewan tahor atau bersih diperintahkan untuk dimakan. Itu di dalam Kejadian pasal 3 dan 4. Saya baca untuk saudara. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Berdasarkan perintah inilah, maka manusia mulai memakan daging hewan. Namun apa yang dapat dimakan dan mana yang tidak dapat dimakan? Rinciannya diberikan melalui Mose dalam Imamat pasal 11. Kita baca beberapa ayat dalam Imamat pasal 11, mulai dari ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat 3, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Ini termasuk sapi, kambing, domba, ayam, bebek. Dagingnya disebut kosher, dapat dimakan. Dan sistem kriteria yang mengatakan bahwa binatang itu harus berkuku belah dan kemudian memamah biak, nah itu disebut kasrut. Sistem kriterianya disebut kasrut. Sementara materinya atau objeknya yang bisa dimakan itu disebut kosher. Kita baca selanjutnya dalam Imamat 11 ayat 4-8. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang mamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta,
karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, tidak bersih, atau tameng itu bagimu. Juga pelanduk atau kancil, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, tidak bersih, atau tameng itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, tidak bersih, tameng itu bagimu. Demikian juga babi atau kasir, hasir, ya, baca Ibraninya khasir, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, tidak bersih atau tameng itu bagimu. Ayat 8, daging binatang-binatang itu hanyalah kamu makan dan janganlah kamu makan. Ya, sekali saya ulangi lagi, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Tidak bersih. Semuanya itu bagimu. Pada Imamat 11 ayat 9 sampai 12 dinyatakan bahwa ikan yang tahor atau bersih adalah yang bersisik dan bersirip. Nah, ini kriteria ini disebut kasrut. Seperti ikan gurame dan bandeng misalnya. Ikan kakap juga. Ikan mas. Tetapi bukan ikan lele yang sekalipun bersirip tidak bersisik. Atau sotong atau belut yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Pada Imamat 11 ayat 13 sampai 19, Tuhan melarang berbagai jenis burung untuk dimakan, antara lain raja wali, elang laut, burung gagak, burung unta, burung hantu, burung nasar, bangau, meragai, dan kelelawar. Di beberapa daerah di Indonesia, kelelawar dimakan oleh manusia. Nah, ini kita akan lihat bagaimana nanti konsekuensinya. Jelas Tuhan memberi batasan binatang yang dapat atau tidak dapat dimakan. Tetapi mengapa dikatakan tidak bersih atau tameng? Dikatakan tidak bersih karena ada binatang-binatang yang termasuk kelas scavenger alias pemakan bangkai. Ini termasuk burung bangkai atau disebut herring atau burung nasar, juga babi dan babi hutan secara alamiah merupakan pemakan segala termasuk bangkai, tanaman busuk dan kotoran lainnya. Udang juga memakan bangkai ikan, cacing, materi organik yang membusuk sebagai pembersih lingkungan dari kotoran. Itu sifatnya udang. Memang tidak semua binatang tak bersih atau tameng adalah pemakan bangkai. Tetapi setidaknya ini merupakan perspektif tentang makanan dalam Alkitab. Bahwa Tuhan menginginkan umatnya memakan daging atau binatang yang bersih. Cara hidupnya bersih. Bukankah semua binatang juga diciptakan Tuhan dan dikatakan baik adanya di dalam kitab Kejadian pasal 1? Benar, baik dalam konteksnya, baik tentu harus di dalam konteksnya. Burung nasar, babi, udang, baik dalam fungsinya sebagai pembersih lingkungan, namun bukan untuk dimakan oleh manusia. Termasuk di dalamnya kanguru, anjing, dan kelelawar. Tetapi baik atau tov dalam bahasa Ibraninya di sini bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ada yang mengatakan, bukankah itu hanya untuk Israel? Kita lihat bagaimana Tuhan memandang ketetapannya. Kita membaca dalam Bilangan pasal 15 ayat 15 dan 16. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing. Dalam bahasa Ibrani disebut ger, yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing atau ger haruslah sama di hadapan Tuhan. Jadi Israel dan ger, orang asing, itu harus sama di hadapan Tuhan. Lalu ayat 16, satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu, Israel, dan bagi orang asing, ger, yang tinggal padamu. Ini berarti hal makanan pun bangsa-bangsa yang tinggal dekat Israel harus menghormati aturan makan kosher yang dipegang oleh Israel. Ini termasuk bangsa-bangsa yang memegang kitab suci yang sama dengan Israel. Yaitu siapa? Yaitu saudara dan saya. Walaupun kita tinggal jauh dari Israel, tapi kita termasuk dekat karena kita memegang kitab suci yang sama.
Perjanjian lama kita adalah kitab suci Israel. Torah diberikan utamanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa non-Israel. Itu yang tadi kita baca di dalam Bilangan pasal 15. Walaupun cara pelaksanaan Torah bagi bangsa-bangsa tidak seketat yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi dalam garis besarnya tetap searah. Ini tidak berarti bahwa kita akan menerapkan apa yang dilakukan Israel persis kepada bangsa-bangsa. Tidak demikian. Tetapi garis besarnya kita perlu lihat itu searah. Di dalam Roma 14 ayat 17, Paulus sebagai Rabi Yehudi menulis, "Kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Akibatnya, banyak pembaca Alkitab 21 menganggap peraturan makanan dalam pengajaran Torah sudah tidak relevan lagi. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan hal ini? Ya, memang membaca surat Paulus di Roma 14 ayat 17, ya, para pembaca Alkitab di abad 21 itu lalu memikirkan, kita di dalam kerajaan Tuhan, kita sudah kenal Mesias, itu semua yang ada di Torah itu sudah tidak berlaku. Dan dibantu oleh ayat ini, seakan-akan demikian, ya. Nah, memang tentu saja dan pasti keselamatan kita didapat melalui iman akan kematian dan kebangkitan Mesias Yeshua. Ya, itu pasti. Dan satu aspek yang kita lihat dari Torah, Torah tidak pernah menyatakan bahwa makan makanan tahor atau bersih menjamin masuk surga atau diselamatkan. Tidak ada statement seperti itu di dalam Torah. Jadi kita harus hati-hati ini dalam menyimpulkan apa yang ditulis Rasul Paulus, ya. Aturan makan itu diberikan kepada umat yang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk diselamatkan karena mereka sudah ada dalam perjanjian Tuhan, tetapi untuk menjaga kekudusan gaya hidup mereka. Sehingga mereka itu mempunyai gaya hidup yang kudus, mereka hidup dengan cara yang bersih. Nah, itu dia yang dimaksudkan. Nah, sesuai dengan Roma 14 ayat 17 yang tadi sudah dibaca, jelas apa yang kita makan atau tidak kita makan tidak menentukan masuk surga atau tidak. Jadi makanan tidak punya kontribusi untuk masuk surga atau tidak. Tetapi perhatikan, ayat itu tidak berbicara apa-apa tentang kualitas hidup jasmani kita di bumi ini. Kesehatan tubuh jasmani harus ditentukan atau sangat ditentukan, maksud saya, kesehatan tubuh jasmani sangat ditentukan oleh makanan yang Anda makan. Makanan jasmani yang sehat mempunyai andil untuk membuat Anda hidup di bumi lebih lama dan sehat, sehingga dapat menghasilkan buah-buah dalam kerajaan Tuhan lebih banyak. Artinya, waktu kita kembali kepada Tuhan, kita memiliki buah-buah pelayanan, buah-buah kehidupan, buah-buah roh yang lebih banyak, karena diberi jangka waktu yang lebih lama. Sebaliknya, makanan yang dilarang firman Tuhan dapat mengakibatkan penggemarnya semakin cepat meninggalkan bumi menuju alam baka. Padahal, kehidupan di bumi inilah yang menentukan apa yang kita dapat atau apa yang akan kita dapatkan di alam kekal. Apakah ada akibatnya bila kita melanggar aturan makan dari Tuhan dalam Imamat 11? Ya, kalau kita mengikuti aturan makan dari Tuhan, kita akan menerima berkatnya, yaitu hidup sehat secara jasmani. Bila ini diiringi dengan iman yang benar, maka ini akan mendorong kita untuk menerima anugerah keselamatan rohani. Sekarang, bila dilanggar, maka akibatnya kita dapat diserang penyakit. Nah, dalam situasi masa kini, ini menarik untuk kita bahas. Khususnya dikaitkan dengan wabah virus corona COVID-19. Para peneliti dari South China Agricultural University meyakini bahwa pangolin atau terenggiling merupakan inang penyebar virus corona kepada manusia. Virus corona disebut virus zoonotik, virus yang hidup pada binatang yang pindah kepada manusia dengan mengakibatkan penyakit, menginfeksi manusia.
Kecurigaan utama dari para peneliti, asal virus corona berasal dari kelelawar yang dijual di pasar kota Wuhan. Kota Wuhan terkenal dengan adanya restoran binatang atau daging-daging mentah. Di sana juga ada yang. Namun perpindahan virus antara kelelawar ke manusia dijembatani oleh binatang lain yang disebut terenggiling atau pangolin. Terenggiling diperdagangkan di pasar gelap karena dagingnya dan sisiknya. Terenggiling adalah satu-satunya binatang yang menyusui yang bersisik. Dalam studi yang dilakukan, ditemukan sampel virus corona yang diambil dari pasien mempunyai kemiripan material genetik 99% dengan virus yang diambil dari terenggiling. Seperti yang dilaporkan dari kantor berita Tiongkok Xinhua. Hipotesisnya, terenggiling menjadi inang pembawa virus corona karena mencerna air liur kelelawar dan memakan kotorannya saat terenggiling memakan serangga. Kemudian terenggiling dimakan oleh manusia. Di Tiongkok dan Vietnam, daging terenggiling dipandang makanan yang lezat dan sisiknya dijadikan obat. Akibatnya, virus corona pun berpindah dari terenggiling kepada manusia, bermutasi menjadi COVID-19, yang sekarang menjadi wabah di seluruh dunia. Jadi ketika seorang terjangkit dalam waktu yang singkat, virus itu menjalar ke seluruh dunia, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, wabah berskala global. Peneliti di Pusat Penelitian Biologi LIPI Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga membenarkan virus corona berasal dari kelelawar. Namun kelelawarnya sendiri tidak menderita sakit karena mempunyai imunitas tertentu. Kelelawar menjadi inang berbagai penyakit seperti Ebola, virus corona termasuk MERS, SARS, dan COVID-19. Jelas aturan makan dari Adonai Elohim dalam Alkitab sesungguhnya untuk melindungi umat Tuhan dari wabah penyakit manapun. Kalau ada yang mengatakan mengapa ada teman makan kelelawar atau terenggiling tidak terkena virus corona, maka itu tidak berarti saudara sebagai orang percaya dapat mengikutinya. Banyak faktor yang beroperasi dalam diri kita. Dari segi probabilitas, kalaupun kecil 1 dalam 1 juta misalnya, kalau itu terkena kepada saudara, ya saudara sendiri yang akan menanggungnya dan bukan orang lain. Dari aturan makan Imamat 11, jelas baik kelelawar maupun terenggiling bukanlah binatang yang dimakan. Dengan mentaati semua perintah Tuhan, kita akan dapat menjaga kesehatan jasmani untuk hidup bersih dan sehat sebagai kesaksian kita sebagai umat yang menjunjung ketetapan Tuhan dan kitab suci kita. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Pertama, hadiri seminar dengan tema Pemburu Lafal Nama Tuhan, suatu tinjauan sejarah dan budaya Ibrani bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, Sabtu 21 Maret 2020 jam 15-17 di GKM Shores Messianic Fellowship, Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1-7 lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seminar ini akan memberi solusi terbaik bagi umat Tuhan di Indonesia. Gratis. Informasi hubungi 0858 9006 3519 untuk mendapatkan flyer. Kedua, menyongsong hari-hari raya Alkitabiah yang secara historis juga dirayakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sepanjang hidupnya. Milikilah kalender Ibrani yang disandingkan dengan kalender internasional, dilengkapi foto-foto pelaksanaan hari raya Alkitabiah di Indonesia dan daftar bacaan Alkitab sepanjang tahun. Hubungi 0813 813 17440. Dan sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani berjudul Sabehi Yerusalem, Pujilah Tuhan, O Yerusalem, dalam langgam Sephardic Mizrahi oleh anak-anak muda Yehudi Mesianik di Yerusalem. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku,
Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.